jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga serta melindungi Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin di permukaan bumi ini. Allahumma amin. Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana jika ada suami yang zohirnya sangat sunnah, tawakalnya kepada Allah dan itibanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat masya Allah luar biasa. Cara bermuamalahnya kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun cukup sangat baik. Namun berbanding terbalik dengan caranya bermuamalah kepada istri. Akhlaknya kepada istri sungguh sangatlah buruk sampai istri tidak diberikan nafkah lahir maupun batin. Istri selalu salah di mata suami, suami mendidik dengan cara diktator. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut suami membuat hati istri tersayat-sayat sehingga membuat istri trauma dengan kata-katanya yang tajam, pedas, dan kasar. Sang istri merasa tertipu dengan zohirnya yang terlihat Masya Allah karena sebelum menikah tampak baik seperti mengcopy pas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah menikah semua sifat aslinya keluar. Cara suami bermuamalah terhadap istri sungguh sangat tidak mencerminkan seorang salaf. Apa yang harus istri lakukan, Ustadz? Apakah istri diperbolehkan untuk keluar rumah dengan tujuan untuk mencari nafkah? Apakah suami termasuk zolim? Dan apakah suami yang sangatlah buruk akhlaknya terhadap istri patut untuk dipertahankan sebagai qawwam dalam bahtera rumah tangga? Mohon pencerahannya Ustadz. Syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Kita tahu yang terjadi adalah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kalau tadi dikatakan sebelum menikah, perempuan ini melihat segala keindahan di laki-laki. Mungkin juga perempuan menikah setelah istikharah. Entah yang salah di mana. Tapi yang kita bicarakan kondisi yang sekarang. Mungkin ini juga sebagai pelajaran buat wanita-wanita yang hendak menikah. Agar dia menata hati, menggantungkan harapan kepada Sang Pencipta. Supaya nggak terjadi penipuan seperti yang sudah terjadi. Kemudian bicara cari informasi tentang suami. Maka nasihat ana tolong kalau mau melihat suami itu atau calon suami, lihat bagaimana dia berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana dia bermuamalah dengan kakak beradiknya. Bagaimana dia dengan kawan-kawannya. Atau tetangganya. Informasi ini penting kalau bicara tentang untuk mengetahui bagaimana dia bermuamalah. Kalau sekedar bicara tentang penampilan, bicara tentang sholat, bicara tentang zikirnya Masya Allah ya. Iya. Kita nggak bisa menilai orang dari sana. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika dia butuh seorang saksi, datang seorang saksi. Lalu Umar bertanya radhiyallahu anhu, "Man yuzakkika?" Siapa yang merekomendasikan engkau? Bahwasanya engkau orang baik yang pantas menjadi saksi. Ada satu orang yang mengatakan ana ya Amirul Mu'minin, aku hai Amirul Mu'minin. Umar tanya sama orang yang memberikan rekomendasi, ta'rifu, engkau kenal sama dia? Iya. Engkau tahu sama dia? Iya. Akhirnya ditanya sama Umar bin Khattab. Umar ingin menggali apakah informasi yang dia tahu tentang orang ini valid atau tidak. Pertama beliau tanya, safarta ma'ahu, engkau pernah melakukan perjalanan sama dia? Orang kalau dalam perjalanan, apalagi perjalanan dulu ya, safar naik onta, safar yang melelahkan, itu sifat aslinya akan muncul. Sebagaimana tadi disebutkan sifat suaminya ini, ternyata setelah menikah muncul sifat aslinya. Maka disebutkan ketika Umar bertanya, engkau pernah safar sama dia? Katanya dia nggak pernah. Hal amal tahu bidirhamin atau dirhamain. Sekarang masalah fulus. Engkau pernah muamalah urusan fulus sama dia? 1 dirham, 2 dirham. Enggak. Tanya lagi yang ketiga. Hal jawar tahu, engkau tinggal bertetanggaan sama dia? Sehingga engkau tahu keluar masuknya dia? Enggak. La'allaka ra'aitahu yusalli.
Mungkin kau melihat dia sholat di masjid. Kata orang ini, "Na'am ya Amirul Mukminin." Ma'arafta, kau nggak kenal sama dia. Tadi kalau disebutkan seakan-akan copy paste, ya, bagaimana Rasulullah SAW. Kayaknya dalam ibadahnya, dalam muamalahnya terbukti nggak kayak gitu ternyata. Apa yang harus dilakukan istri sekarang dengan kondisi suami? Makanya kalau dilihat suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi sang suami memang mengidap penyakit. Yang akhirnya untuk menutupi kekurangan dia suka membuka kekurangan orang lain. Ini salah satu cara orang mempertahankan dirinya itu dengan menyerang. Agar kekurangan dia nggak nampak. Kalau dikatakan dia tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Mungkin dia memang sakit. Maka perlu ada komunikasi yang baik sama dia. Kalau ternyata tadi nggak bisa komunikasi, dia diktator. Dia tidak memberikan nafkah. Apakah sang istri boleh keluar rumah untuk cari nafkah? Boleh kalau memang nggak dikasih nafkah. Para ulama menyebutkan tentang kapan wanita boleh keluar rumah tanpa izin suaminya atau kalau nggak dikasih izin sama suaminya. Ketika untuk kebutuhan yang asasi buat dia. Ketika rumahnya kebakaran, boleh dia keluar dia untuk menyelamatkan dirinya. Ketika tadi bicara nafkah nggak dikasih dia, untuk hidup nggak bisa hidup dia, keluar untuk cari makan dia. Tapi kalau Anda lihat, sepertinya memang perlu ada mediasi sebelum menetapkan untuk menggugat cerai. Kalau ternyata suaminya sebenarnya baik, suaminya sebenarnya tadi paham agama, ngerti, cuma mungkin dia ada masalah yang menyebabkan dia berperilaku seperti itu. Maka nasihat Ana, coba cari mediator untuk menyambungkan yang terputus. Kalau memang udah putus tadi, nggak ada nafkah lahir batin, apa tujuannya menikah gitu. Yang dilakukan istri selalu salah semuanya. Tapi kalau memang nanti nggak bisa, ya baru gugat cerai. Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Kalau kalian takut terjadi pertikaian antara keduanya, ya udah kirim mediator dari pihak suami, kirim mediator dari pihak istri, ketemu, dilihat kondisi rumah tangganya kayak gini loh. Biar dari pihak suami dengar dari suaminya apa keluhan dia terhadap istrinya. Dari pihak istri dengarkan keluhan istri, apa keluhan istri terhadap suaminya. Nanti yang ketemu mediator. Informasi nanti perlu dicek benar nggak informasi yang disampaikan oleh perempuan. Kayak sekarang kan Anda cuma dengar dari pihak perempuan. Dia nyala-nyalain suaminya kayak gini. Anda nggak dengar dari pihak suami. Apa keluhan dia dari pihak istri? Istri mengatakan suami otoriter. Suami mengatakan istri Anda nggak nurut Ustaz. Maunya sendiri. Maka nasihat Ana perlu ada mediator yang mendengar dari kedua belah pihak kemudian memutuskan lanjut atau tidak dilanjutkan. Hadza wallahu a'lam bishawab.